Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar kalian dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Putri Utami di Rapot Radio on Podcast. Nah Tribuners, di Rapot edisi Kamis 11 September 2025, seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan saya akan menemani kalian sambil ngeteh sore dan juga ngopi. Boleh silakan gabung bersama kami di live YouTube Tribun Ambon. Dan kalian boleh banget request berita ataupun juga nanti bisa menanggapi sejumlah informasi yang akan disampaikan. Yang mau kirim-kirim salam juga boleh banget. Yang mau ngucapin selamat ulang tahun juga dipersilakan ya Tribuners. Apa kabar kalian hari ini Tribuners? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat tentunya. Nah, seperti biasa ya, di rapot itu selalu kami mulai dengan informasi cuaca berdasarkan data dari BMKG. Untuk hari ini itu prediksi BMKG hanya 4 wilayah yang cerah, sisanya berawan. Nah, yang pertama untuk Maluku Tengah Tribuners, itu cuacanya diprediksi berawan. Kemudian suhu udaranya 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 61 sampai 99%. Sementara untuk Maluku Tenggara itu cuacanya cerah dengan suhu udara 24 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udaranya di 73 sampai 84%. Lalu berikutnya untuk Kepulauan Tanimbar itu cuacanya berawan. Kemudian suhu udaranya di 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 52 sampai 87%. Kemudian ada Pulau Buru dengan cuacanya berawan, suhu udara 24 sampai 31 derajat Celcius serta kelembapan udaranya di 57 sampai 95%. Next untuk Seram bagian timur itu cuacanya berawan, suhu udaranya 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 78 sampai 98%. Lalu ada Seram bagian barat dengan cuaca berawan, suhu udara di 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 60 sampai 91%. Lanjut lagi Tribuners, ada Kepulauan Aru dengan cuaca cerah berawan, suhu udara di 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 70 sampai 95%. Kemudian untuk Maluku Barat Daya cuacanya cerah dengan suhu udara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 74 sampai 78%. Kemudian untuk Buru Selatan cuacanya berawan, suhu udara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 54 sampai 99%. Nah, untuk Kota Ambon itu diprediksi berawan, tapi faktanya dari pagi hari sampai hari ini itu cerah sekali, bahkan sangat terik. Suhu udaranya itu 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 68 sampai 84%. Lalu yang terakhir ada Kota Tual Tribuners dengan cuacanya cerah dan suhu udara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 66 sampai 84%. Cuaca ini sendiri bisa berubah-ubah ya sewaktu-waktu Tribuners, kadang juga suka meleset dari prediksi BMKG. Tetapi memang prediksi dari BMKG itu hampir 90% selalu akurat. Nah, untuk informasi berikutnya kita punya informasi tinggi gelombang. Untuk hari ini Kamis 11 September 2025 tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter itu berpeluang terjadi di sekitar 12 perairan
Yang pertama di perairan utara Pulau Buru, kemudian perairan selatan Pulau Buru, perairan Kepulauan Kai, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan barat Kepulauan Tanimbar, perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Sermata, Kepulauan Leti, perairan Wetar, Laut Banda, Laut Arafuru bagian barat, dan yang terakhir Laut Arafuru bagian tengah. Untuk saran keselamatannya Tribuners pastinya harap diperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Sementara untuk kapal tongkang itu apabila kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Untuk kapal feri Tribuners apabila kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Yang terakhir, untuk kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar itu apabila kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Tentunya dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi, ini diimbau oleh BMKG untuk tetap selalu waspada ya Tribuners. Nah, berikutnya kita move ke informasi mengenai gempa yang terdeteksi hari ini Tribuners hingga pukul 4 sore lebih 22 menit waktu Indonesia Timur sudah ada 2 kali gempa yang terdeteksi oleh BMKG. Yang pertama itu di pukul 1 lebih 46 di mana terjadi gempa dengan magnitudo 4,5 di 132 km utara Tepa, Maluku Barat Daya dan juga di 134 km utara Dawelor, Dawera, Maluku Barat Daya juga di kedalaman 181 km. Sementara yang kedua itu terdeteksi pada pukul 5 lebih 22 menit pagi ya waktu Indonesia Timur. Itu gempa dengan magnitudo 4,4 ya. Terjadi di 125 km barat laut Larat, Kepulauan Tanimbar dan juga di 184 km barat Langgur, Maluku Tenggara di kedalaman 96 km. Berikutnya Tribuners kita punya informasi mengenai jadwal kapal ya. Yang pertama ada jadwal kapal Ngapulo yang pada 11 September ini tiba di Bitung pada pukul 3 sore tadi, kemudian berangkat dari Bitung nanti 12 September ya, besok di pukul 6 pagi. Kemudian dari Bitung akan tiba di Jailolo pada 12 September di pukul 4 sore Tribuners. Dari Jailolo berangkatnya 12 September di jam 6 sore. Kemudian akan tiba di Ternate pada 12 September di jam 8 malam. Lalu dari Ternate berangkatnya 12 September jam 10 malam dan tiba di Ambon Manise pada 13 September di jam 6 sore. Lalu dari Ambon berangkatnya 13 September jam 9 malam dan tiba di Namlea nanti pada 14 September di jam 2 pagi atau 2 dini hari. Lalu dari Namlea berangkatnya 14 September jam 4 pagi dan tiba di Bau-Bau pada 15 September di jam 2 dini hari. Dari Bau-Bau berangkatnya 15 September jam 4 pagi, kemudian tiba di Makassar pada 15 September di jam 8 malam. Dari Makassar berangkatnya 15 September di jam 11 malam, kemudian tiba di Surabaya pada 17 September di jam 3 pagi. Oke, kita update-nya sampai tanggal 17 dulu Tribuners, nanti kita update lagi di hari Minggu ya.
Nah, berikutnya ada jadwal KM Pangrango yang hari ini 11 September itu tiba di Banda pada pukul 5 pagi tadi, kemudian nanti berangkat dari Banda, bukan nanti ya, sudah berangkat dari Banda pada 11 September di jam 2 siang tadi, lalu akan tiba di Ambon pada 11 September di jam 10 malam nanti. Next ada jadwal KM Sangiang Tribuners, di mana pada hari ini 11 September itu tiba di Geser pada pukul 6 pagi, kemudian berangkat dari Geser jam 8 pagi tadi dan tiba di Banda pada 11 September di jam 5 sore nanti. Setengah jam lagi akan tiba di Banda. Kemudian nanti berangkat dari Banda itu 11 September di jam 7 malam, lalu akan tiba di Ambon besok 12 September di jam 12 siang. Lalu dari Ambon berangkatnya besok 12 September di pukul 23.59 dan akan tiba di Namlea pada 13 September lusa di jam 10 pagi. Dari Namlea berangkatnya 13 September jam 3 sore, kemudian akan tiba di Sanana pada 14 September di jam 6 pagi. Dari Sanana berangkatnya 14 September jam 8 pagi, kemudian tiba di Babang atau Bacan itu 15 September di pukul 5 pagi. Dari Babang atau Bacan ini berangkatnya 15 September jam 7 pagi dan tiba di Ternate pada 15 September di jam 7 malam. Dari Ternate berangkatnya 15 September jam 10 malam Tribuners, kemudian tiba di Bitung pada 16 September di pukul 5 sore. Nah, itu untuk jadwal kapal pelni atau kapal besar atau kapal putih yang biasa disebut. Nah, kita beralih ke jadwal kapal yang ada di Pelabuhan Slamet Riyadi Kota Ambon. Untuk hari ini ya, hari Kamis itu ada kapal ke Buru Selatan dengan rute Ambon menuju Ambalau, kemudian Namrole dan juga Leksula yang berangkat pada pukul 9 malam nanti. Tribuners, tunggu ya, sebelum lanjut kita minum dulu. Kemudian ada juga kapal ke Pulau Buru, ada Cantika Lestari 6E dan juga Cantika Lestari 8A yang beroperasi bergantian. Kalau satunya dari Namlea, satunya dari Kota Ambon ya Tribuners, dan berangkatnya pada pukul 9 malam. Kemudian juga untuk hari-hari lainnya itu kita cek ada hari Selasa ada Sabuk Nusantara 33 yang berangkat dari Ambon menuju Ambalau, kemudian Wamsisi, Namrole, Leksula dan juga Tifu, Waimulang, kemudian Fogi, dan nanti akan kembali lagi ke Ambon dengan rute yang sama di mana akan berangkat pada pukul 8 malam. Lalu di hari Senin ada Teratai Prima 1 dengan rute Ambon menuju Buano, Fluk, Tepaya, Oci, Wayalowar, Soligi, Kawasi dan juga Kupal. Lalu pada hari Senin juga Tribuners ada Cantika Lestari 77B dengan rute Ambon menuju Damer, Moa, Leti, Kisar dan juga Lurang yang berangkat pada pukul setengah 8 malam. Lalu pada hari Selasa juga ada kapal ke Maluku Utara yaitu kapal Cantika Lestari 10C yang melayani rute Ambon menuju Buano, Kobi Sadar dan juga Weda yang berangkat pada pukul 12 siang setiap hari Selasa dari Kota Ambon. Untuk kalian juga Tribuners yang biasanya berangkat dari Kota Ambon menuju Namlea menggunakan ferry dari Pelabuhan Penyeberangan Galala menuju Namlea, untuk malam ini itu tidak ada operasional dari Galala menuju Namlea, hanya ada dari Namlea menuju Galala malam ini karena hanya satu ferry yang beroperasi sementara dua lainnya sedang dalam perbaikan atau sementara lagi docking. Kemudian Tribuners, untuk kalian yang biasanya dari Kota Ambon ingin menyeberang ke Pulau Seram
bisa menggunakan ferry yang ada di pelabuhan penyeberangan Hunimua menuju Waipirit. Ada 4 ferry dengan 13 trip yang beroperasi dari pukul setengah 6 pagi sampai dengan jam 9 malam. Lalu yang ingin menuju ke Maluku Tengah, khususnya di Siaram Selatan ya, itu bisa menggunakan kapal cepat yang ada di pelabuhan penyeberangan Tulehu menuju Amahai. Sementara untuk ferry yang biasanya beroperasi dari pelabuhan penyeberangan Tulehu menuju Ina Marina itu sementara lagi tidak beroperasi karena lagi docking atau dalam perawatan tahunan atau bulanan. Nah, Tribuners, dari jadwal kapal udah full. Berikutnya kita punya informasi. Ini ada 3 berita lokal yang akan kita bacakan, Tribuners. Yang pertama datang dari Seram Bagian Timur atau SBT mengenai 4 bulan tidak digaji ya karyawan PT Carles Petroleum hentikan produksi minyak. Ya, jadi Tribuners, sebanyak 94 tenaga kerja PT Carles Petroleum yang beroperasi di Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT belum menerima gaji selama 4 bulan. Terhitung sejak bulan Mei hingga September 2025 ini. Nah, manajemen perusahaan pun sampai saat ini tidak kunjung memberikan kejelasan atas gaji puluhan karyawannya ini. Dan kemudian hal itu membuat para karyawan harus menghentikan proses produksi sebelum gaji mereka dibayar oleh perusahaan. Udah sewajarnya ya mandek kayak gini, karena percuma juga kalau kerja tapi nggak dibayar. Nah, bahkan ya Tribuners, para karyawan mengaku sudah sangat sabar sebelumnya. Mereka bahkan tetap datang ke kantor meskipun operasional sudah dihentikan. Ini ada keterangan dari salah satu pekerja yaitu Bahar Tomalihu yang mengatakan bahwa mereka tidak mogok kerja, datang hadir setiap hari, tetapi operasionalnya sudah dihentikan ya, dan sumur minyak juga sudah dimatikan. Kemudian ia juga mengakui sesuai hasil rapat bersama dengan DPRD setempat, mereka dijanjikan akan menerima gaji pada September ini. Namun hingga saat ini hal itu tidak kunjung direalisasi. Kemudian si Bahar ini mengatakan ke semua karyawan untuk bersabar. Dia mengatakan bahwa kita tunggu janji waktu di DPRD. Katanya tanggal 4 kemarin, tapi hingga hari ini 11 September masih juga belum dibayar ya. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa jika gaji mereka telah dibayar, besaran uang tersebut akan habis seketika sebab banyak di antara mereka yang telah dililit utang. Bahkan ada yang meminjam di bank sebanyak 14 juta untuk biaya hidup selama 2 bulan. Dan juga diakui bahwa mereka punya cicilan. Dan pastinya tidak bisa menghindar ya Tribuners, apalagi cicilan-cicilan atau tagihan yang ketika tidak dibayar saat jatuh tempo itu akan dikenakan bunga berlipat-lipat. Nah, dirinya juga turut membeberkan bahwa saat ini kondisi di PT Carles sangat sulit, berbeda jauh dengan masa-masa sebelumnya. Sebelumnya Tribuners, ada 6 sumur minyak yang beroperasi dan bisa menghasilkan sebanyak 50 barel per hari. Dan jika semua sumur diaktifkan, produksinya bisa mencapai 300 barel per hari. Namun, karena gaji dari pekerja ini tak kunjung dibayar, maka karyawan sepakat untuk menghentikan operasional. Salah satu karyawan juga mengatakan bahwa kepala mereka sudah sakit, makanya semua karyawan kumpul dan membuat video
Dan mereka juga mengatakan bahwa kalau sampai hari Jumat ini belum dibayar, mereka akan mematikan break. Apa itu break? Pokoknya alat-alat untuk memproduksi minyak lah ya. Oke Tribuners, kalau itu dari SBT, kita beralih ke Maluku Tenggara. Ini ada informasi mengenai gangguan internet di Tual, Maluku Tenggara, yang kemudian mendapat perhatian dari GMNI Maluku Tenggara yang mendesak dispensasi Telkom. Wah, beberapa hari ini memang bukan hanya Maluku Tenggara ya yang mengalami gangguan internet, tetapi juga di Pulau Buru, Namlea, beberapa saat lalu juga masyarakat mengeluh mengenai gangguan internet yang tiba-tiba tidak bisa diakses. Ya, Tribuners, DPC GMNI Kabupaten Maluku Tenggara di Provinsi Maluku mendesak pihak Telkom agar memberikan dispensasi bagi para pelanggan. Desakan tersebut dikemukakan GMNI saat audiens bersama dengan pihak Telkom dan juga mitra dari Telkomsel di Polres Malra pada hari Kamis, ya, hari ini 11 September 2025. Ketua DPC GMNI Malra, Ari Lusubun, mengatakan bahwa mereka mendesak pihak Telkom dan Telkomsel agar dapat memberikan informasi ke publik di saat ada permasalahan pada akses jaringan. Menurutnya, pihak Telkom dan Telkomsel ini harusnya dapat memperkuat backup sistem bawah laut atau asa jalur alternatif. Mereka juga meminta agar diperkuat sistem teknologi cadangan atau cost quality of service selama ada permasalahan atau perbaikan jaringan. Kemudian ia juga menekankan agar konsumen tidak merugi, harus ada kompensasi yang diberikan pihak Telkom. Ya benar sekali ya, banyak yang kemudian mengeluh ketika mereka sudah membeli paket internet misalnya sebanyak 100 GB, tetapi karena jaringannya kemudian tidak dapat diakses, maka selama misalnya mereka membeli untuk 1 bulan, lalu setelah terpakai 15 hari dan 15 hari berikutnya jaringan atau sinyalnya tidak ada, ya otomatis rugi dong. Data atau paket yang mereka beli untuk masa aktif selama sebulan hanya bisa dipakai 15 hari, tapi setelah itu hangus karena jaringan yang tidak bisa diakses. Betul sekali kalau ini mereka menuntut kompensasi dari Telkomsel. Nah, ia meminta adanya kompensasi ya yang diberikan oleh pihak Telkomsel dan juga Telkom. Dan juga mereka meminta ada penambahan jumlah Starlink di Maluku Tenggara. Nah, untuk diketahui juga Tribuners bahwa saat ini sementara terjadi gangguan sistem komunikasi berupa putusnya serat optik atau FOCAT. Gangguan jaringan ini terjadi sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Timur yang berdampak pada penurunan kualitas layanan Telkom di Kota Tual maupun Malra. Dan menanggapi keluhan dari masyarakat Maluku Tenggara, Tribuners, pihak Telkom sendiri telah menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan. Organik Telkom Malra, Yesaya Omri Teti, menyampaikan permohonan maaf atas masalah gangguan internet di kedua wilayah tersebut, yaitu di Kota Tual dan juga di Kabupaten Maluku Tenggara sejak Selasa 9 September kemarin hingga sore hari ini.
Pak Yesaya ini mengatakan bahwa mereka memohon maaf atas kejadian yang terjadi dan sejujurnya mereka juga tidak menghendaki hal tersebut. Namun ini merupakan murni faktor alam. Waduh, faktor apa itu? Apakah terjadi gempa bumi? Nah, menurutnya ada gangguan pada kabel laut yang pada awalnya tual Malra itu tidak terlalu berdampak karena selama ini menggunakan lajur dua kaki yakni transmisi Timika dan Fak-Fak. Namun kemarin itu ada pengerjaan putus kabel di dua jalur transmisi ini sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Timur, di mana trafik yang mau dialihkan lewat Ambon terputus kabelnya di kilometer 3. Nah, untuk itu langsung internet tual dan Malra ini akhirnya down ya atau hilang. Dan pihak Telkom juga telah mengidentifikasi penyebab terjadinya gangguan serta langsung diperbaiki. Jadi untuk besok itu jaringannya sudah bisa kembali normal secara bertahap, kata Pak Yesaya. Semoga cepat-cepat bisa dipulihkan kembali ya Tribuners, karena sekarang tuh orang pada bergantung banget sama internet. Handphone kalau tanpa internet tuh kayak taman tak berbunga. Jadi memang perlu diperbaiki ya Telkomsel. Next Tribuners, kalau tadi dari Seram bagian timur lalu Maluku Tenggara juga. Nah, sekarang kita beralih ke Maluku Tengah, di mana ini ada informasi mengenai 2 siswa di Malteng yang sukses meraih juara Olimpiade Nasional, yaitu Rashidatul Safa Azahra dan juga Fatma Ramadhani Pati yang menjadi inspirasi tentunya bagi teman-temannya. Nah, prestasi kedua siswa asal SD Muhammadiyah Masohi itu Tribuners berhasil dihimpun oleh reporter kami pada hari Rabu kemarin. Rashidatul dan juga Fatma ini merupakan siswa SD Muhammadiyah Masohi yang saat ini duduk di bangku kelas 6 SD. Nah, untuk prestasinya, Rashidatul Safa Azahra itu berhasil menjadi juara 1 pada Olimpiade mata pelajaran bahasa Inggris yang dilombakan secara daring pada 31 Agustus lalu. Secara mandiri, ia mengakses informasi perlombaan secara online yang digelar oleh Lembaga Olimpiade Siswa Indonesia atau OSI. Dan alhasil, ia berhasil menyabet juara 1 dan membawa pulang medali, piagam, dan juga piala. Sementara untuk Fatma Ramadhani Pati itu berhasil menyabet juara 1 pada Olimpiade mata pelajaran bahasa Indonesia. Wow, hebat-hebat sekali. Ini Olimpiade nasional ya, bukan tingkat provinsi. Nah, Olimpiade tersebut Tribuners juga dilombakan secara daring melalui website olimnas.id pada 15 Agustus lalu. Dan berkat kemenangannya, Fatma berhasil mendapatkan piagam penghargaan, medali, dan juga piala. Hebat-hebat ya anak-anak Maluku Tengah ini. Wakil wali kelas mereka Sania Renwarin mengatakan bahwa anak-anak ini secara mandiri memperoleh informasi Olimpiade melalui sosial media. Wow, berarti memang harus didukung terus ya oleh pihak sekolah bakat-bakat yang dimiliki oleh siswa-siswa ini. Nah, Ibu Sania ini mengatakan bahwa si 2 anak ini mengatakan kepada wali kelasnya bahwa mereka ingin mendaftar. Nah, kemudian didaftarkanlah oleh pihak sekolah dan tentunya didukung penuh apa yang menjadi keinginan anak-anak tersebut. Dan usai mendaftar, anak-anak ini dibimbing untuk mempersiapkan diri karena mereka sangat antusias. Dan ternyata Tribuners pertama kali itu mereka ikut Olimpiade di Universitas Patimura dan mereka tertantang untuk mencari tantangan baru.
Diakui juga bahwa ada pula siswa yang mengikuti lomba mata pelajaran matematika dan IPA, namun sayangnya mereka belum berhasil lolos ke final. Berarti belum rezeki ya, nanti dicoba lagi mungkin tahun-tahun berikutnya ya. Dan yang hanya lolos itu adalah si mereka berdua tadi, siapa tuh, Fatma dan juga Rashidatul Safa Az-Zahra. Nah, wali kelas mereka ya, Ibu Sania ini tentunya berharap Tribuners agar semangat anak-anak ini tidak pupus, tetap dipertahankan sampai mereka beranjak ke satuan pendidikan berikutnya. Dan tetap punya antusias untuk mencari tantangan baru. Oke, anak-anak Maluku Tengah, semoga bisa jadi inspirasi juga untuk anak-anak Maluku di kabupaten-kabupaten lainnya, Tribuners. Dan ya, ini menjadi informasi terakhir ya di rapot kali ini, Tribuners. Untuk kalian yang mau mengupdate informasi, jangan lupa untuk selalu mengupdate-nya di portal kami www.tribunambon.com, atau juga bisa ke berbagai akun media sosial kami, mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan juga Twitter. Serta saksikan juga berbagai program kami lainnya, ada Ambon Hari Ini, kemudian ada Tribun Bastory, ada Radio On Podcast, dan juga special interview. So Tribuners, saya Putri Utami pamit. Terima kasih sudah menyaksikan rapot kali ini. Kita ketemu lagi nanti hari Minggu. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.